Assalamualaikum. Sony tuh udah paling bener nge-build semesta SSU atau Sony Spider-Man Universe ketimbang Marvel Studios yang ngegarapnya. Setelah merilis trailer Kraven the Hunter, Sony akhirnya kembali merilis debut film karakter Marvel Spider mereka, para pahlawan superhero wanita mereka, Madam Web, yang kemungkinan akan jadi film dengan fan service yang paling menyenangkan atau justru flop. Pendapat kalian gimana? Yang merah-merah jangan sampai lolos. Ini bukan soal Dakota Johnson doang. Lupakan soal dia yang pernah dipecut sama Mr. Grey. Ini soal dia yang akhirnya terpilih jadi sosok penting yang akhirnya menyatukan lebih banyak karakter Spider Hero Marvel. Nah, dari trailer yang dirilis Sony berdurasi 3 menit itu memperlihatkan cikal bakal Cassandra Webb. Sampai akhirnya ia mendapatkan kemampuan fisik seperti telepati, dirinya yang bisa melakukan astral projection, dan dapat melihat kejadian di waktu ke depan atau di masa depan. Trailer dibuka dengan lagu dari Billie Eilish berjudul Beauty a Friend. Liriknya itu, What do you want from me? What do you care for me? Why do you know? Terus diulang tuh. Menandakan kalau kehidupan Cassandra Webb, Julia Carpenter, Anya Corazon, Matthew Franklin akan berubah total setelah akhirnya mereka jadi incaran Ezekiel Sims. Sosok villain yang dimana dia mendapatkan kekuatan tersebut sejak memaksa penjaga kuil untuk melakukan ritual kuno agar dirinya bisa mendapatkan kekuatan Spider Totem. Namun penjaga kuil mengingatkan kalau Ezekiel bukanlah orang yang terpilih untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Dan ketika Mystical Force mengetahui ada orang yang tidak terpilih merampas kekuatan itu, ada harga yang harus dibayarkannya. Itu versi komik, tapi kalau di filmnya, ya nggak tahu ya asal-muasalnya. Nah, dari trailer ini sepertinya sudah menjelaskan kalau Madam Web menggunakan sedikit origin story Ezekiel dan awal mula dia mendapatkan kekuatannya. Nah, karena dalam dialog Cassandra Webb, dia mengatakan bahwa Ezekiel Sims di mana tengah berada di Amazon untuk meneliti laba-laba. Dan dalam kilas balik tersebut, terlihat kalau Ezekiel dan ibu Cassandra mendapatkan serangan dari orang-orang bersenjata, yang kemungkinan ini ada hubungannya dengan kuil kuno yang dijaga. Mungkin ada penyesuaian awal mula Ezekiel Sims mendapatkan kekuatan tersebut. Ya, tahulah ya, versi komik sama versi sinema itu biasanya emang kadang origin story-nya berbeda. Nah, kalau di komik Marvel, Ezekiel Sims ini memiliki kekuatan seperti Spider-Man. Misalnya, wall crawling, spider-sense, speed dan durability-nya juga mirip-mirip Spider-Man. Namun yang membedakannya, dia tidak bisa mengeluarkan jaring laba-laba seperti Spider-Man. Gitu aja sih. Ya silakan baca komik Amazing Spider-Man Volume 2 issue 30 yang dirilis April 2001. Sementara itu, Cassandra Webb di sini diceritakan sebagai wanita biasa, profesinya sebagai paramedis, dan sejak tragedi kecelakaan yang menimpanya, seketika merubah hidupnya 360 derajat. Ia bisa melihat apa yang terjadi di waktu selanjutnya, atau bahkan di masa depan. Seperti yang terlihat di trailer, kalau ini berbeda dari origin comic story-nya, di mana kalau di komik, Cassandra Webb itu kan dilahirkan buta dan menderita kondisi neurologis yang dikenal sebagai myasthenia gravis, atau kondisi si penderita akan cepat lemah dan lelah pada otot-otot di bawah kontrol kesadarannya. Nah, sementara di sini, Cassandra Webb dirinya hidup normal, dengan mata yang juga normal. Namun kalau kita perhatikan di trailer, ada sebuah penglihatan saat kecelakaan terjadi. Ia melihat saat dirinya masih bayi. Ya mungkin itu adalah Cassandra Webb saat dilahirkan. Dan seorang wanita yang menggendongnya, kemungkinan itu adalah ibunya. Nah, terlihat sangat jelas kalau mereka berada di dalam air dan tampak di sisi sebelah kiri atau tepatnya di hadapan baby Cassandra ada jaring hitam yang sangat mencolok, ya kayak jaring laba-laba gitulah. Dan kemudian mimpi itu atau ingatan tersebut berakhir dengan scene Cassandra dewasa berada di depan jaring laba-laba. Mungkin inilah rahasia kenapa Cassandra Webb memiliki kekuatan tersebut. Nah, dalam trailer tampak kalau Cassandra sedang berada di dinner restaurant dan hendak menemui Julia Carpenter, Anya Corazon, dan Matthew Franklin. Sepertinya di sini waktu di mana mereka sudah saling mengenal sejak kejadian pertama kali saat Cassandra Webb mendapatkan penglihatan di kereta dan ia mencoba mengevakuasi para penumpang. Dan 3 penumpang diantaranya adalah para gadis yang nantinya akan menjadi team up Madam Web.
yaitu Julia Carpenter, Anya Corazon, dan Matthew Franklin. This is weird, how we're all connected. Honestly, like the least weird thing that's happened all day. Pertemuan yang terasa aneh, namun saling berhubungan. Itu menimbulkan pertanyaan oleh Anya Corazon alias Spider-Girl. Yap, dirinya akan menjadi spider hero seperti di komiknya. Bahkan terlihat juga di trailer, dalam sebuah pertarungan sengit dengan Ezekiel Sims, Julia Carpenter, dan Matthew Franklin pun tampil sebagai Spider-Woman. Ya, mereka adalah dua Spider-Woman pertama di SSU. Sementara Anya Corazon justru dijuluki sebagai Spider-Girl. Ya boleh ceki-ceki aja di komiknya ya. I think he can see into the future. Intinya mereka berempat saling terhubung nih. Namun belum bisa dipastikan seberapa jauh keterkaitan semuanya. Terlebih, Ezekiel Sims tampaknya punya kekuatan yang sama nih seperti Madam Web, di mana dia dapat melihat masa depan. Maka dari itu, dia tanpa ragu dan memilih menyerang para Spider Heroes. Sejauh ini yang terlihat ya cuma demikian. Madam Web, the fourth installment in the Sony Spider-Man Universe ini kalau nggak ada halangan, bakal dirilis Februari tahun depan. Koreksi kalau aku salah misalnya ada perubahan jadwal rilis ya. Mungkin yang akan jadi pertanyaannya, apakah film ini akan ada hubungannya dengan semesta MCU atau cukup di SSU aja? Kita nggak tahu ya. Apakah Spider Society akan dimention di film ini? Itu juga belum tahu. Ataukah ada karakter Spider-Man yang akan muncul di film ini? Ya, Spider Peter Parker yang mana gitu? Jangan tanya saya, Bambang. Yang belum nonton trailernya, silahkan mampir di akun YouTube-nya Sony dan juga Marvel Entertainment. Kalau gitu, aku pamit. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.